Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arsyanda dengan NIM 220209501053 dari kelas PTIKC 2022 di Universitas Negeri Makassar. Pada video saya kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya yaitu dari mata kuliah Elektronika Analog dan Digital dengan judul materi rangkaian penguat dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri, Adam Ramadan, Fauzan G, Muhriddin Darwis, Nur Fadila As, Ainun Fadila Agus, dan Suci Nabila Lumalan. Langsung saja kita ke materi pertama yaitu definisi rangkaian penguat. Dapat kita lihat pada gambar presentasi ini merupakan gambaran dari operational amplifier yang merupakan penguatan sinyal rangkaian elektronika yang berfungsi untuk meningkatkan amplitudo sinyal yang diberikan di input dan tentunya tanpa mengubah karakteristik dari sinyal itu sendiri. Aplikasi penguat ini sendiri banyak sekali digunakan, misalnya saja dalam rangkaian driver, radio RF, instrumen video, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada transistor sebagai rangkaian penguat. Prinsip dasarnya transistor sebagai rangkaian penguat yaitu memiliki arus kecil pada basis yang mengontrol arus yang lebih besar dari kolektor melewati transistor. Transistor berfungsi sebagai penguat ketika arus basis berubah. Kemudian perubahan kecil arus basis mengontrol perubahan besar pada arus yang mengalir dari kolektor ke emitter. Selanjutnya ada jenis-jenis transistor sebagai rangkaian penguat. Jenis yang pertama ada common base, kedua ada common collector, terus yang ketiga ada common emitter. Pertama yaitu transistor sebagai common base. Dapat kita lihat gambarnya pada gambar di presentasi, memiliki sinyal input dan output yang sama, di mana penguat common base ini merupakan jenis penguat yang memiliki karakteristik yaitu transistor sebagai penguat tegangan dan penguat common base-nya yang menggunakan kaki base sebagai ground. Kemudian tegangan input dimasukkan melalui kaki emitter dan tegangan output diambil dari kaki collector. Yang memiliki sifat-sifat common base yaitu yang pertama impedansi input rendah, kemudian ada impedansi output tinggi, tidak mengalami perubahan. Sudah dijelaskan tadi, sinyal input dan outputnya sama. Kemudian dapat dipakai sebagai buffer. Baik, selanjutnya ada kelebihan dari common base transistor sebagai common base. Yang pertama, impedansi input rendah sehingga mudah digunakan untuk memasangkan dengan sumber daya sinyal rendah seperti mikrofon atau sensor. Kemudian kelebihan yang kedua, stabilitas frekuensi tinggi sehingga penguatan tidak akan terpengaruh oleh perubahan frekuensi sinyal input, yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam pengaplikasian yang memerlukan penguatan yang stabil pada frekuensi tinggi seperti radio dan televisi. Kemudian yang terakhir ada penguatan arus yang besar yang berguna untuk dalam pengaplikasian daya tinggi seperti amplifikasi audio. Oke, selanjutnya kekurangannya transistor sebagai common base ada yang pertama penguatan tegangan rendah dibandingkan dengan konfigurasi transistor lainnya. Oleh karena itu, common base tidak cocok untuk pengaplikasian yang membutuhkan penguatan tegangan yang tinggi. Kemudian yang kedua, rentang tegangan input terbatas yang berarti bahwa sinyal input harus dalam kisaran tertentu agar dapat diperkuat secara efektif. Yang dapat tentu saja hal ini dapat membatasi fleksibilitas dan rentang dinamis dari sistem. Kemudian yang kekurangan terakhir, kurang efisien dalam mengubah daya listrik menjadi daya penguat yang membuatnya kurang cocok untuk pengaplikasian yang membutuhkan efisiensi daya yang tinggi. Kemudian selanjutnya transistor sebagai common collector, di mana jenis penguat ini memiliki karakteristik common collector yang dimana dapat kita lihat pada gambar presentasi, kaki collector digroundkan sedangkan kaki base sebagai input dan kaki emitter sebagai output. Kemudian memiliki sifat-sifat antara lain yaitu common collector
memiliki sifat impedansi input tinggi, kemudian memiliki impedansi output rendah, penguatan arus besar, penguatan daya kecil, dan tidak mengalami perubahan fase pada input dan outputnya. Dapat kita lihat input dan outputnya sama sinyalnya, seperti jenis kolektor common base. Selanjutnya, kelebihan common collector maksud saya. Impedansi input tinggi memungkinkan untuk memasangkan dengan sumber sinyal yang memiliki impedansi output rendah. Hal ini berarti bahwa sinyal input akan lebih mudah dibawa ke transistor dan kualitas sinyal akan tetap terjaga. Kemudian yang kedua, impedansi output rendah sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan beban atau penguat keluaran atau outputnya. Hal ini memastikan bahwa sinyal output yang diperkuat tidak terdistorsi atau melemah saat dihubungkan dengan sistem yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, penguatan arus besar. Common collector dapat memberikan penguatan arus yang besar sehingga cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan penguatan arus tinggi seperti dalam sistem daya tinggi. Kemudian kekurangan common collector ini dapat mengalami distorsi tegangan input saat digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan penguatan tegangan tinggi. Kemudian rentang tegangan input terbatas, yang berarti bahwa sinyal input harus dalam kisaran tertentu agar dapat diperkuat secara efektif. Kemudian terakhir, tegangan output terbatas sehingga memiliki tegangan yang terbatas, berarti bahwa sinyal output tidak dapat ditingkatkan lebih tinggi dari tegangan inputnya, yang dapat mengakibatkan pembatasan rentang dinamis dari sistem dan mengurangi kemampuan untuk meningkatkan tingkat sinyal. Kemudian jenis yang terakhir, transistor sebagai common emitter, di mana pada rangkaian ini kaki emitter transistor dia akan di-groundkan. Kemudian inputannya berasal dari kaki base dan outputnya berasal dari kaki kolektor pada transistor. Dapat kita lihat gambar rangkaiannya pada di samping. Sinyal inputnya berbeda dengan sinyal outputnya. Dan common emitter ini memiliki sifat-sifat antara lain yaitu impedansi input rendah, kemudian memiliki impedansi output tinggi, kemudian penguatan tegangan besar, lalu ada penguatan daya besar, dan output mengalami perubahan fasa sebanyak 180 derajat terhadap inputnya. Adapun kelebihan dari common emitter ini yaitu memberikan tegangan output yang stabil, yang membuatnya cocok untuk pengaplikasian tegangan output yang konsisten dan tidak berubah-ubah. Kemudian yang kedua, penguatan tegangan tinggi sehingga cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan penguatan tegangan tinggi seperti dalam driver. Selain itu, common emitter juga memberikan tegangan output yang hampir sama dengan tegangan input, membuatnya cocok digunakan sebagai buffer atau isolator. Kemudian kelebihan terakhir, impedansi input tinggi yang memungkinkan untuk memasangkan dengan sumber daya sinyal yang memiliki impedansi output rendah. Hal ini berarti bahwa sinyal input akan lebih mudah dibawa ke transistor dan kualitas sinyal akan tetap terjaga. Kemudian kekurangan dari common emitter ini, yang pertama, mempunyai stabilitas penguatan yang rendah karena bergantung pada kestabilan suhu dan bias transistor. Kemudian terjadi isolasi karena adanya umpan balik positif. Dan terakhir yaitu impedansi output tinggi yang dapat membatasi kemampuan transistor untuk mengisikan arus ke beban atau penguat keluaran. Baik, itu saja dia materi presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 3 yang dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Arsyanda. Apabila teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.